yang lainnya jaksa. Ya, di sini ada Pak Hakim juga yang dari mikrobiologi yang akan menguji Pak Rais, dan untuk KDP hari ini saya sendiri Pak Wibowo. Hari ini Mas Rais ini dari S2 Ilmu Kedokteran Tropis minat biologi molekuler dan imunologi akan menyampaikan judul penyanding NS1 virus dengue, sampel klinis asal Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ini Mas Rais sudah memenuhi syarat untuk bisa seminar. IPK sudah oke, TOEFL dan TPA juga sudah oke, dan tidak ada sanksi akademik. Jadi diperkenankan untuk seminar proposal pada pagi ini. Kita berikan waktu 20 menit, setelah itu disusul dengan diskusi dengan pertanyaan dari teman-teman baik yang datang di sini maupun yang datang secara daring. Setelah itu Elsa, mohon izin saya berdiri. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Dr. Elsa, Dr. Hakim, Prof. Aya, teman-teman semua yang sudah hadir secara daring maupun luring. Di sini saya akan menyampaikan rencana proposal penelitian saya untuk tesis dengan judul Kota Salatiga, Jawa Tengah. Kita sudah tahu bahwa virus dengue ini menjadi masalah kesehatan masyarakat, khususnya di daerah tropis dan subtropis. Meskipun beberapa baru-baru ini negara-negara di Eropa yang musimnya di luar dari tropis dan subtropis ini juga mengalami masalah dengan. Kemudian virus dengue sendiri ini merupakan genus dari Favivirus. Dia termasuk dalam arbovirus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Albopictus. Kemudian virus RNA merupakan pada tahun 2019 dan 2022. Tujuan penelitiannya ini yang pertama adalah mengidentifikasi perbedaan sekuens genetis satu virus dengue yang berasal dari sampel Kota Salatiga dan membandingkan dengan yang ada di JP. Kemudian yang kedua adalah mengetahui hubungan derajat keparahan penyakit dengan perbedaan sekuens gen NS1. Yang nomor tiga adalah mengetahui dinamika sebaran serotype virus dengue di kota. Kerangka teori ini untuk terjadinya infeksi virus dengue ini memerlukan multifaktorial yang dari lingkungan, inang, dan virus dengue, sehingga untuk infeksi virus dengue sendiri ada 4 serotype yang kita kenal. Ada fenomena ADE di mana dia akan menyebabkan keparahan kasus. Variasi gen penyakit sendiri dia bisa berpengaruh pada virus dan deteksi virus dengue. Ini menggunakan superscript untuk sintesis DNA menggunakan superscript 3 reverse transkriptase menggunakan primer D1 dan D2 yang digunakan oleh Nansiati et al. Kemudian untuk serotyping menggunakan PCR sequence dari NS1. Sebetulnya ya data yang betul-betul primer yang akan dihasilkan oleh penelitian SAS ini, karena kan data-data yang lain itu kan sebetulnya data sekunder, artinya tinggal melihat rekam medis atau sumber-sumber yang lain. Harusnya tinjauan pustakanya juga lebih fokus ke arah analisis sequence seperti itu, karena kalau kita mau membahas dengue itu luas sekali, mau membahas nyamuknya bisa, mau membahas epidemiologinya bisa, mau membahas macam-macamnya bisa, mau diagnostik, mau apapun. Tetapi kan suatu penelitian itu kan hanya akan mengcapture satu hal kecil dari dengue ya, sehingga di sini saya itu sebetulnya belum melihat tinjauan pustakanya Mas Rais yang melihat penelitian atau mengcapture penelitian dengue di Indonesia di tempat lain itu seperti apa sampai saat ini. Dengue itu salah satu virus yang banyak dipelajari di Indonesia relatif dibandingkan dengan virus yang lain. Bahkan di sini pun teman-teman di
di WNP juga banyak gitu, bahkan mereka baru aja publish sequence dengue di Indonesia sampai November 2017. Nah, itu kan ada gap 6 tahun tuh sejak beliau nulis systematic analysis itu, ada gap 6 tahun dari 2017 sampai 2023. Itu pasti 6 tahun itu banyak publikasi sequence baru dengue di Indonesia. Seperti itu, nanti yang perlu dilihat. Apalagi sekarang dengan fasilitas whole genome sequencing, itu udah banyak whole genome dari dengue yang terdeposit. Belum lama juga kelompoknya Pak Rico juga banyak sih. Kalau yang kita lakukan di sini kemarin hanya sequence envelope-nya aja. Gitu. Jadi itu yang perlu dilihat ya. Kemudian pembahasan juga tentang genotyping, update-nya seperti apa, karena kan ada serotipe, ada genotipe, ada serotype, ada genotype. Nah, klasifikasi genotype dengue update-nya seperti apa, karena kan kita menulis tinjauan pustaka itu disesuaikan dengan apa sih data primer yang akan kita hasilkan, analisisnya mau seperti apa, yang mudah diketahui seperti apa, knowledge gap di topik itu apa, dan itu yang akan kita isi gap itu, kan seperti itu konsepnya. Nah, itu dari bab 2 yang karena di sini Mas Raid banyak fokus membahas patogenesis, kemudian kemungkinan kan successful rate-nya kita mengisolasi dengue dari darah kan tinggi. Kalau dia baru di awal atau datang atau lambat, ya ini nah, itu yang nah kira-kira kalau dari sebelumnya 47 ini sebetulnya dari berapa sampel yang di PCR ya sebenarnya? Awalnya kan mungkin nggak 47, iya. 47 itu kan yang berhasil, iya. Ya. Sekitar 50-60 berarti successful rate-nya sekitar 80%, ya 80% kan? Berarti kalau memang virus dengue-nya pas bersirkulasi di darah, berarti kan dengan successful rate 80% kira-kira hanya akan menambah data 10 pasien, 10 plus 47, kira-kira kan seperti itu ya, hitungan kasarnya seperti itu. Kemudian yang lain itu hanya tata bahasa ya, untuk halaman 37 untuk misalkan ekstraksi RNA. Kalau saya biasanya sih menulis flow itu dengan kalimat pasif, bukan kalimat perintah. Misalnya masukkan sampel ke dalam 1,5 ml cuk, itu kalau saya akan saya ubah untuk menuliskan sampel sampel dimasukkan ke dalam gitu. Jadi kalau saya lebih enak dengan kalimat pasif. Berapa yang terakhir itu adalah yang terkait dengan analisis datanya, yaitu di halaman 40, analisis mutasi gen NS1. Kalau kita mau melakukan analisis mutasi, itu kan pasti ada reference sequence-nya. Nah, untuk yang di sini saya belum melihat reference sequence yang mau dipakai itu apa. Sudah dicari belum? Per serotype seperti itu. Kalau ini. Kalau untuk reference sequence yang nantinya menjadi mungkin masih baru ada beberapa target yang akan menjadi pilihan, jadi belum signifikan. Ya, buat type versionnya itu kan harus ada dulu kalau kita mau mengatakan mutasi. Kalau dengue persyaratan nomor tipe ya. Mau kita mengatakan mutasi itu harusnya nanti dicari ya, karena itu sangat krusial. Karena kalau nanti mau mengatakan itu mutasi, reference sequence itu bukan yang secara umum itu dipakai oleh saintis lain, itu nanti aneh nanti jatuhnya. Misalnya kalau kita sekarang ya, misalkan kita mau mengatakan mutasi pada SARS-CoV-2, itu kan semua reference sequence-nya adalah original isolate dari Wuhan. Itu konsensus semua orang kalau mau menganalisis mutasi SARS-CoV-2 itu reference sequence-nya adalah original sequence dari Wuhan yang pertama kali dideposit saat awal pandemi. Misalnya seperti itu, atau chikungunya itu ada satu prototype jadi Afrika Barat itu yang dari dulu sampai sekarang ya, kalau mau analisis mutasi chikungunya ya referensinya itu gitu. Nah ini masalahnya kalau dengue ini ada 4 serotype, masalahnya genotype-nya aja macam-macam. Nah reference sequence kalau kita mau mengatakan terjadi mutasi NS1 itu reference sequence-nya ya itu yang harus dilihat, itu yang mana, apakah
setiap serotype itu ada ini, jadi perlu nanti mengecek. Kebetulan saya belum pernah studi analisis dengue, jadi saya sendiri belum tahu lah istilahnya mana referensi sequence-nya. Tapi dari pengalaman yang lain kan kita udah tahu kalau misalnya mau analisis mutasi itu kan harus ditentukan dulu referensi sequence itu yang apa, yang mana. Jadi bisa melihat di penelitian lain yang menganalisis misalnya mutasi dengue, entah gen apa aja, itu referensi sequence yang dipakai itu apa, yang universal, yang mungkin itu yang pertama kali dideposit atau apa gitu ya. Iya, di Indonesia. Ya. Biasanya tuh kalau kita melakukan analisis sequence itu kan biasanya yang prototipe itu yang lebih lama lagi. Yang pertama kali terisolasi itu yang dianggap sebagai prototipe. Setelah itu ada di publikasinya Google di Surabaya yang tahun berapa, 70 berapa. Ini coba dicari di dan itu referensi yang paling lama. ya, paling mudahnya itu cari publikasi yang analisis mutasi juga, cek referensinya apa yang dipakai, access number-nya berapa yang dipakai. Kayaknya harusnya bukan isolat dari Indonesia, tapi temuan sebelum Google. Iya dulu sebelum Google ini. Jadi kalau ini karena saya belum pernah analisis dengue, jadi saya kan belum tahu ya. Tapi saya sendiri belum lama saya mengerjakan cikungunya. Gitu. Kalau cikungunya saya juga mengerjakan analisis mutasi juga. Kalau cikungunya itu dipakai prototipe salah satu genotype yang diosolis tahun 57 di Afrika Barat sana. Jadi untuk semua orang kalau menganalisis cikungunya referensinya itu. strain S27 kalau cikungunya. Nah ini makanya nanti harus hati-hati, jangan sampai salah ngambil reference gitu. S1 di Indonesia dengue di Jinpeng ada nggak? Ada banyak tuh. Ya, banyak itu. Kan harus kalau mau penelitian itu kan harus searching, harus ini berapa kira-kira berapa? Kalau berapanya saya tidak bisa memastikan, ratusan tuh. Ya, ratusan ya. Soalnya complete genome sequencing yang dengue itu kan udah banyak. Nah itu kan bisa dipotong NS1-nya. Belum yang hanya sequencing NS1 saja. Itu kalau digabung kan banyak sekali. Makanya tadi saya sampaikan untuk apa ya? Untuk mempertajam, karena kan fokusnya Mas Rais itu kan sequencing NS1. Ya. Jadi harusnya hal-hal yang sudah diketahui, yang sudah beredar di Indonesia itu harusnya sudah ada di raw datanya Mas Rais. Karena itu yang akan dijadikan sebagai apa ya? Data sekunder tambahan untuk menganalisis misalnya mutasi atau apa gitu ya. Nah kalau di sini kan saya lihat itu kan analisisnya hanya analisis mutasi. Ini berhubungan dengan keparahan dengan dataset yang sedikit, itu agak berat kita mengambil konklusinya. Apalagi persebaran keparahan penyakitnya makin dikit lagi, yang DF berapa, yang DAF berapa. Kalau mau kemudian mutasi mana yang diambil frekuensinya, ya kan? Mutasi NS1 yang sudah divalidasi in vitro, in vivo phenotype-nya kayak apa, kemudian dicari frekuensinya, itu lebih bunyi lagi datanya. Jadi misalkan karena saya nggak spesifik saya belum pernah mutasi dengue. Bayangannya misalkan kalau ada mutasi NS1 tertentu misalkan yang sudah divalidasi in vitro phenotype virusnya seperti apa, apakah dia meningkatkan replikasinya atau dia ternyata immune evasion atau apa macam-macam, kemudian dicari aja mutasi ini yang sudah diketahui fenotipenya ini di isolatnya Mas Rais itu berapa sih frekuensinya, seperti itu. Nah cuma ini harus ekstensif, harus nyari di literatur mutasi-mutasi NS1 dan efek mutasi yang sudah diketahui dari NS1 ini apa. Karena banyak mutasi virus itu kan banyak terjadi, tapi banyak kan letal atau netral mutasi, nggak ada efeknya sebenarnya in vitro. Itu. Jadi kalau Mas Rais nanti meng-highlight mutasi-mutasi kayak gini, itu tidak akan tidak akan contribute gitu. Karena ya efek mutasinya aja netral. Terus kita mau menghubungkan dengan keparahan, itu menghubungkan sesuatu yang ya udah hubungan aja gitu, tapi hubungan biologisnya tuh sebenarnya nggak ada gitu. Karena mutasinya aja efeknya tuh netral bagi virusnya. Intensif ya
dicari dulu di literatur mutasi NS1 yang memang sudah divalidasi fenotip virus itu baik secara in vitro dan syukur-syukur in vivo, kemudian dicari apakah ada mutasi itu pada isolat yang Mas Rais sequencing. Dari misalkan 57 itu berapa sih mutasi yang itu ketemunya? Seperti itu. Karena itu tadi agak tricky kalau kita menghubungkan apa itu kan harus analisis bivariat kan, ada atau tidaknya mutasi. Kalau variabelnya itu ada dan tidak mutasi, ya kemungkinan semuanya ada mutasi di situ, ya enggak? Nanti gimana nanti hubunginnya, ya kan? Atau mau mutasinya seperti apa, single mutation atau multiple mutation, nanti di breakdown lagi datanya. Kayak gitu kan sulit makanya kalau menghubungkan apa, tapi memang selalu jadi apa favoritnya mahasiswa, memang hubungin mutasi sama keparahan itu menjadi apa, padahal itu nggak selalu mudah kita mengatakan menghubungkan apa hubungan itu gitu. Karena apa? Karena belum tentu semua mutasi itu udah divalidasi in vitro efeknya apa untuk virusnya. Jangan-jangan cuma netral setelah divalidasi. Jadi sebenarnya kita menghubungkan sesuatu yang hasilnya nggak berhubungan. Mungkin itu saja Bu Elsa dari saya, beberapa saran dan masukan yang mungkin bisa mempertajam, dan ini saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hagen atas masukan yang sangat banyak ya. Bagus. Ini Mas Rais ini sudah saya catat. Mudah-mudahan nanti bisa untuk diakomodasi di proposalnya. Dari saya sendiri sebelum ke pembimbing ya, ini untuk sekilas formatnya ini mungkin ada beberapa yang harus dirapikan ya Mas, untuk daftar isi, kemudian penulisan kurang teliti ya Mas Rais ya, Indonesia Indonesia ya. Penelitian ya penelitian itu di situ banyak sekali ya, di PPT maupun di sini ini agak mengganggu sebetulnya. Kemudian tiap paragraf itu paling tidak kan ada referensinya, ini ada yang tanpa referensi ya, dan referensinya diulang-ulang. Kemudian ada informasi yang redundant sudah ada di paragraf sebelumnya, dipakai lagi di paragraf berikutnya itu ya. Ini usahakan untuk menulis itu lebih efisien. Kemudian ya, penulisan seperti biasa, sedangkan itu nggak boleh di depan singkatan, juga nggak boleh di awal kalimat gitu ya. Nah kemudian untuk masuk ke perumusan masalah, nah ini tadi yang nomor 2 ya, halaman 6. Apakah terdapat perbedaan sekuen NSI1 berhubungan dengan derajat keparahan penderita ya? Nah ini sudah ada ya Mas, ini ingin mengklarifikasi saja apakah sudah ada derajat keparahan penderita di reka medisnya disebutkan di situ? Saya belum lihat langsung untuk reka medisnya, jadi untuk dasar dari laporan tesisnya dari Armsi Jarina itu dari 2019 dan 2022 itu ada diagnosa untuk DIY fever dengan Miraki fever. Oke, kalau begitu berarti di DO-nya itu harus diperbaiki ya. DO, definisi operasional untuk peran penderita itu disebutkan aja keparahan yang dimaksud itu apa tingkat keparahannya itu apa, berdasarkan tadi DIY fever, DSS, DHR itu dituliskan di situ. Di sini kan Anda hanya menuliskan tingkat keparahan. Nah, 47 sampel ini belum pernah ya dilakukan tadi sequencing untuk NS1 belum ya. Jadi ini baru ya yang di sini ya. Jadi Mas Rais nanti mau bekerja dari sampel serum atau dari RNA-nya yang sudah diekstraksi oleh Mbak Arum? Kalau kemarin saya konfirmasi dengan Mbak Arum itu si DNA-nya sudah tidak ada. Jadi sebenarnya saya harus mulai dari whole genome-nya. Tapi saya pilih yang sampel yang sudah dilakukan serotyping dan genotyping. Artinya yang sampel negatif tidak saya ikutkan. Oh, berarti
dari 47 sampel tadi itu ada yang negatif juga? Tidak, itu yang sudah positif. Itu yang sudah positif. Jadi nanti Anda dari awal lagi ya. Oke. Kemudian 2019 dan 2022 memang KLB-nya hanya 2 tahun itu. Antara 2019 dan 2022 tidak ada kasus. Mungkin ada kasus, tapi saya kurang tahu, saya kurang juga belum cek langsung ke dinas kesehatannya dan rumah sakit. Jadi nanti dicek ya, apakah ini kenapa 2019 terus melompat 2022, apakah ada KLB atau karena hanya kebetulan sampel yang tersimpan 2019 dan 2022 ya. 2021 fokusnya COVID. Ya, makanya itu. Ya. Terus melompat gitu ya. Ya, siapa tahu ada sesuatu yang Break dengue di salah 3 itu. iya, makanya itu ya, tapi kan dia nggak tahu, dia harus tahu sendiri toh Prof. Mahasiswanya tuh harus tahu, kamu kan yang akan bekerja ya, jadi kamu harus tahu. Kok bisa kamu ambil 2019, 2022, 2020 nggak ada, 2021. Dan berhakim mungkin ada beberapa barangkali tadi masukan dari Dr. Hakim dan Dr. Elsa saya kira sangat bagus masih di follow up ya, karena memang ada cukup banyak hal yang mungkin perlu dipastikan terkait dengan beberapa statement yang ada di proposal ya. Ya tadi sebagaimana Dr. Elsa sampaikan untuk referensi ya, untuk pendahuluan latar belakang itu kan seperti di paragraf pertama itu dan citasinya itu di belakang. Barangkali mungkin nanti per kalimat kalau memang itu kan kita juga menggunakan dari aspartat menjadi glutamin. Nah, adanya mutasi ini berpengaruh pada respon terhadap interferon. Jadi artinya yang disampaikan Dr. Hakim tadi ya masuk akal, jadi make sense dia kenapa kita melakukan analisis mutasi, itu sudah ada bukti-bukti. Kemudian yang kedua pada sekuen yang 189 itu juga ada tadi 189 itu aspartat menjadi glutamin. Kemudian yang 195 sekuen itu dari valin itu menjadi isoleucine. Nah, dengan perubahan dua mutasi pada sekuen yang agak dekat itu menyebabkan terjadinya perubahan cascade dari imun sistem. Nah, sehingga nanti kalau Mas Faiz dapat perubahan mutasi di daerah outbreak itu, misalkan seperti kami lakukan di Majalengka, kebetulan serotyping berbasis tadi sekuen dari NS1 dan juga dari genotype, kami dapatkan pada outbreak tertentu itu ada serotype dengue 2 dan ada dengue 3. Nah, pada saat terjadi tahun 2-3 tahun kami lakukan di Majalengka, itu pada saat outbreak kematiannya cukup tinggi, itu adalah dengue 3 yang mengakibatkan beberapa dampak yang luar biasa. Artinya pada outbreak tahun berapa lupa saya, 2017 atau apa, itu kebanyakan adalah dengue 2. Nah, sehingga kematiannya kecil sekali. Tadinya di Majalengka itu adalah kasusnya nomor 2 di Jawa Barat, lebih dari 2000 kasus dalam 1 tahunnya. Nah, kemarin setelah dengan melakukan intervensi itu, dengan melakukan mapping, itu kasusnya cuma 102 kasus dan kematiannya hanya 1 orang. Nah, demikian saya kira dengan melihat gambaran itu Mas Rais bisa mendapatkan informasi mengenai kerentanan kalau dalam satu outbreak bersirkulasi dari virus serotype tertentu, itu mungkin perlu early warning system. Jadi ini di sanalah perlunya gimana kita memberikan warning ke masyarakat. Jadi
dapat KIE-nya. Kemudian yang karena dia merupakan target sekarang untuk vaksin ataupun untuk diagnostik NS1, ini merupakan glikoprotein ya. Tadi Mas Rais menyampaikan dalam sirkulasi itu bersirkulasi yang eksamer. Itu dari sekian banyak protein, itu pernah dilakukan protein docking enggak ya? Atau mungkin in silico? Saya belum melihat ininya. Kalau ada dilakukan in silico, kita bisa melihat epitope mappingnya. Nah, kalau terjadi mutasi di daerah binding site-nya itu akan menjadi masalah. Karena nanti epitopenya akan tidak dikenal kalau dengan identifikasi dengan NS1. Yang mungkin coba nanti dicari in silico, apakah mungkin pada epitop binding site-nya dari NS1 ini ada kemungkinan terjadi mutasi enggak? Sehingga apa yang terjadi sekarang dalam diagnostik NS1 itu kan tidak terdeteksi. Tapi menurut data dari Panbio itu sih katanya daerahnya itu conserve daerah epitopnya, sehingga dipakai untuk deteksi NS1 sekarang ini. Kalau masalah di rumah sakit kan basisnya NS1 level. Ya, mungkin kalau Mas Rais bisa mendapatkan itu bisa sebagai mendukung referensi kita. Saya kira itu dari saya, Bu Elsa. Terima kasih banyak. Tulisan memang masih perlu. Saya sudah nanti saya kirim perbaikannya. Oke. Ya, terima kasih Prof. Wayan. Ini semua sudah saya catat ya, Mas Rais. Nanti misalnya akan diperbaiki.